to Oktagonta Squad. Hey 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 para jutawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para jutawan, bertemu lagi dengan aku Rizky Ulia Dewi, peserta KKN IKDR IAIN Kudus kelompok 80 Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, kali ini aku mau ajak kalian untuk masak daging. Tapi sebelum kita masak daging, tahukah kalian mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk menyembelih hewan sebelum kita mengonsumsinya? Nah, pasti pada penasaran kan? Ternyata ada manfaat di balik perintah Rasulullah menyembelih hewan sebelum kita mengonsumsinya. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Tidak adanya proses penyembelihan menyebabkan darah masih banyak memenuhi otot sehingga bisa menjadi media pertumbuhan mikroorganisme yang dapat membahayakan manusia. Ketika hewan yang masih hidup disembelih, maka hewan tersebut akan mengeluarkan darah secara sempurna karena jantung yang memompa darah masih berfungsi dengan normal. Namun ketika sudah mati dan menjadi bangkai, walaupun dilakukan penyembelihan, darah tidak bisa keluar dengan sempurna karena kerja jantung sudah berhenti. Darah menjadi beku dan terkumpul dalam otot. Pada makhluk hidup, darah dipompakan melalui pembuluh darah oleh jantung. Pembuluh darah pada manusia dan hewan taksha tinggi merupakan sistem tertutup yang membawa darah dari jantung ke seluruh jaringan tubuh dan kembali ke jantung. Aliran darah ke setiap jaringan tubuh diatur oleh mekanisme kimia dan mekanisme syaraf yang dapat melebarkan atau menyempitkan pembuluh darah jaringan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan oksigen pada jaringan. Selain darah berfungsi untuk mengangkut toksik dan sisa metabolisme makanan, saat dikonsumsi dan masuk ke dalam tubuh, maka patogen penyebab penyakit tersebut juga berada dalam darah. Saat dikonsumsi dan masuk ke dalam tubuh, patogen tersebut dapat membahayakan manusia. Darah juga mengandung racun, bakteri, dan produk metabolit tubuh seperti urea, asam ureat, keratin, dan karbon dioksida. Kandungan bahan berbahaya inilah yang dapat berpindah ke dalam tubuh ketika mengonsumsi darah. Untuk bumbunya, di sini aku udah siapin cabai hijau dan cabai merah yang udah dipotong-potong, dan ada bawang merah dan bawang putih yang udah dicincang. Untuk sayurannya aku ada buncis yang udah dipotong-potong dan wortel, kemudian ada tomat, ada serai, daun salam, dan laos. Untuk bumbunya di sini ada garam, penyedap rasa, dan gula. Langkah pertama, kita presto dagingnya agar lebih empuk. Panci presto merupakan alat masak berbentuk panci yang mampu memasak makanan dengan lebih cepat, lebih sehat, dengan kandungan gizi dan rasa yang tetap terjaga. Prinsip dasar yang digunakan pada panci presto adalah kenaikan titik didih. Secara teori,
air akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer. Karena panci presto terbuat dari bahan stainless yang tebal dan kuat, serta mempunyai tutup yang rapat, maka uap air yang dihasilkan saat proses pendidihan tidak mungkin keluar dan hanya terkumpul dalam panci presto. Air yang terkumpul inilah yang membuat tekanan air dalam panci presto naik, yang menyebabkan temperatur didihnya juga naik menjadi lebih dari 100 derajat Celcius. Seperti persamaan gas ideal, di mana tekanan dikali volume sama dengan konstanta dikali suhu. Persamaan itu juga biasa disebut hukum Gay-Lussac. Jadi dapat kita simpulkan, memasak dengan menggunakan panci presto lebih cepat daripada menggunakan panci biasa, karena panas yang diserap panci terperangkap di dalam dan tidak dapat keluar lagi dengan menggunakan sistem tertutup, sehingga tekanan di dalam panci pun naik seiring dengan naiknya temperatur dan tidak adanya perubahan volume yang terjadi di dalamnya, atau proses isochorik. Langkah kedua, kita panaskan minyak ke dalam wajan, kemudian tumis bumbu yang berupa bawang merah dan bawang putih dan juga cabai tadi ke dalam wajan sampai harum. Kemudian kita masukkan sayur berupa buncis dan wortel dan juga tomat. Setelah itu kita masukkan daging yang sudah dipresto tadi dan juga airnya. Kemudian kita tunggu sampai mendidih. Oke, sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.